Hai sahabat Sandra Salon, kali ini aku mau semangat lagi ngonten demi kalian ya. Ternyata aku itu sudah terlama bungkam ya. Bukan berarti aku nggak mau nge-share, cuman aku pikir apakah masih ada yang membutuhkan aku gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku mau bangkit lagi bagaimana caranya supaya teman-teman yang pemula benar-benar dapat mengerti dan paham ya tentang smoothing ini, karena banyak sekali aku tengok ya hasil-hasil smoothingnya itu benar-benar nggak bagus ya. Jadi ini kita mulai dari awal dulu ya. Ini rambut si kakak ini aku udah kasih obat sebelumnya, jadi mohon maaf banget ya aku nggak ngambil sebelum dan sesudah, karena kalau aku udah ada customer ya, udah ada customer datang yang beginian, aku nggak kepikiran mau ngambil videonya gitu. Tapi nanti kalau udah setelah dikasih obat terus udah nyuci, baru aku sadar, aduh sayang sekali ya videonya nggak aku ambil gitu ya. Jadi sebenarnya rambutnya itu keriting, keriting itu tipis sekali helainya dan kembang gitu loh. Karena kalau kita itu udah cuci rambutnya jadi setengah lurus gitu, jadi nggak sekeriting, nggak kayak macam ini keritingnya, lebih keriting dari sini tadinya teman-teman ya. Nah, jadi di sini aku menggunakan obat step satunya itu CBD yang resistan. Beda ya, tapi kalau kalian pemula banget, kalau kalian bingung menggunakan CBD, kalian boleh mix dengan yang normal ya. Karena CBD itu, CBD itu cepat sekali nyerapnya. Kalau mungkin teman-teman masih lambat pengolesan obat, itu agak-agak takut kayak ngekrus gitu teman-teman. Jadi dia kalau kalian pengguna itu ya, kalian mau menggunakan itu kalian mix aja dengan yang normal, karena itu jauh lebih bagus. Jadi dia tidak terlalu keras sekali ya. Nah, untuk teman-teman, jadi aku pengolesan obat step 1 itu wajib smoothing 2 jari ya. Wajib smoothing 2 jari, karena tanpa smoothing kita 2 jari itu kita tidak tahu apakah rambutnya benar-benar sudah merata obatnya atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai nggak di smoothing 2 jari. Tapi fungsi sebenarnya smoothing 2 jari itu adalah meratakan atau melihat kekurangan. Siapa tahu tadi kita pengolesan obatnya itu belum cukup atau nggak kurang banyak. Itu ya fungsinya smoothing 2 jari. Bukan smoothing 2 jari itu fungsinya biar apa kata orangnya elastis apa gitu, nggak tahu aku ya. Penting kalau menurutku fungsi smoothing 2 jari itu meratakan. Tadinya kita kasih obat itu nggak rata, tetapi setelah kita udah smoothing 2 jari kita ngecek apakah obatnya itu sudah rata atau belum. Itu fungsinya ya. Jadi bagusnya smoothing 2 jari itu setelah kita selesai pengolesan obat. Dan banyak sekali yang bilang, Kak Sandra emang nggak boleh ya kalau contohnya didiamin 15 menit atau 30 menit. Aku mau sampaikan sama teman-teman, kalau kita diamkan sekitar 15 atau 20 menit, yang ada rambut udah nyerap, udah masuk, udah dicuci. Rambut kalau udah masuk obatnya kita sisir dia akan ngaret. Ada nggak kalian pengalaman dengan aku seperti itu? Dia udah udah 30 menit lalu disisir. Jangan harap itu rambut itu benar-benar gampang disisir, karena obatnya udah nyerap, udah nyangkut gitu loh. Makanya bagusnya smoothing 2 jari itu setelah selesai pengolesan obat keseluruhannya, lalu ulang dari awal. Jadi obat belum lama ya, belum lama sekali yang rileksnya gitu, masih bisa diganggu gitu loh. Ibaratin kalau kita itu tidur lagi nyenyak-nyenyaknya dibangunin gitu loh. Kita udah tidur udah enak gitu, tapi kita dibangunin tiba-tiba, marah nggak? Nah, tapi kalau masih baru-baru tidur ya kan, dibangunin ya nggak masalah gitu. Sama seperti itu ya teman-temannya. Jadi jangan sampai salah persepsi buat yang pemula ya. Terus setelah udah 30 menit aku diamkan. Nah, banyak yang bertanya begini, Kak Sandra gimana dong, aku masih pemula banget, ngasih obatnya itu sampai 30 menit gitu kata dia. Oke, sekarang aku mau kasih tips. Kalau kita masih pemula, gunakanlah obat yang jangan terlalu keras. Karena kalau nggak terlalu keras kita diaminnya itu 30 menit susah. Lebih bagus kita itu di mix yang resistan sama yang normal. Tapi kalau hanya yang normal aja kadang-kadang dia kurang keras. Yang ada kita yang capek nyatok gitu loh ya, capek kita nyatok itu kalau kita tidak paham.
Nah, jadi ini aku catoknya itu 220. Tetapi aku mau jelaskan juga ya teman-teman, rambut yang helainya tipis seperti ini nggak boleh sembarangan dicatok. Butuh teknik yang benar-benar teknik ya. Dan teknik yang benar-benar membuat rambut itu langsung lurus. Bukan lagi ketika dicuci dia tetap kembali ke rambut awal. Enggak, dia begitu kita cuci langsunglah dia benar-benar jatuh. Gitu. Kalau langsung kita menggunakan step 2 ya. Jadi yang catok yang aku gunakan ini eye grade Bailu yang di harga 450.000 ya. Kalau kalian pengguna ini ya syukurlah gitu ya. Nah, ini dia aku pengambilan dari samping. Nah, aku mau sampaikan ya, kalau pengambilan rambut dari samping, kalau helainya tipis sekali, kalau kalian ketemu rambut yang ujungnya itu tipis atau sedikit gitu ya, jangan sampai ke bawah kalian nyatok. Tunggu sampai udah selesai dulu ke atas, baru nanti kan dia kan sedikit sekali di helainya, sedikit kiri kanan itu sedikit. Nanti kalian timpa dia ke yang udah kalian catok, timpa yang ujungnya itu tadi yang belum kalian catok. Karena apa? Karena dia itu sensitif, dia nggak boleh kalau cuma dia aja yang dicatok, dia malah kayak kepanasan gitu, nggak boleh. Jadi kalau bisa nyatoknya itu benar-benar harus dia itu nggak boleh lah terlalu sedikit dicatok, apalagi kalau helainya tipis. Coba kalian perhatikan ya, ini catokku ya, ini pasti aku nggak sampai ke bawah dulu karena memang ujungnya sedikit ya, bukan nggak bisa, yang ada nanti malah gosong gitu loh, kepanasan dia. Jadi sebelum aku turun itu aku lepasin ujungnya. Nah, ini aku udah finishing step 1, ini aku finishing ya. Nah, setelah udah selesai aku finishing dia yang tadinya aku sisain gitu. Biar apa? Biar sama ratanya sampai ke bawah gitu loh. Harus sama ya. Nah, jadi aku menggunakan obat step 2 ya teman-teman. Step 2-nya itu NR. Ini dia, coba kalian tengok. Beda kan? Sudah lurus kan? Gitu dia. Harus benar-benar ketika kita udah mencucinya itu dia benar-benar lurus tanpa ada grinding apalah gitu ya kan. Oke, nah ini dia setelah pencucian step 2, bisa kalian lihat langsung ya, lihat langsung nggak ada tipu-tipu. Jadi banyak juga yang komen, cobalah itu dicuci dulu nanti step 2-nya kalau sekali obat, bagus nggak? Ya jangan kayak gitu dong. Kalau kalian mau ilmu, kalian bilang gimana caranya Kak Sandra supaya begitu selesai dicatok langsung lurus. Itu yang harus pertanyaan. Bukan mana coba tunjukkan setelah udah dicuci. Hei saudaraku, ini aku pencucian step 2 loh, tengok kalian. Lurus kan? Ini aku pencucian step 2 ini. Ini karena helai rambutnya sedikit, tipis, jadi harus pelan-pelan ya. Jadi apa yang kita hasilkan selama step 2 ini ya itulah hasilnya nanti gitu ya. Jadi jangan dikomen mana yang udah dicuci setelah 3 hari, nggak usah tunggu 3 hari, langsung cuci aja sekarang. Itu dia kalau benar-benar memang bagus ya, langsung cuci aja sekarang, nggak usah tunggu 3 hari. Bagus atau enggak gitu. Oke ya buat teman-teman. Nah, jangan sampai kalian berpikir yang ini yang jelek tentang saya. Langsung aja kalian bikin pertanyaan, Kak Sandra gimana sih caranya? Begitu selesai step 1 dicuci langsung jatuh. Gitu ya. Oke teman-teman, biar aku juga semangat kasih ilmunya gitu. Jadi aku rapikan dulu sebelum aku catok step 2. Ini aku belum nyatok step 2 ini. Aku masih mau rapikan dulu karena dia minta segel air. Ya. Gitu ya teman-teman, saya mohon gitu, nggak usah julid lah ya. Kalau memang dia gagal nggak usah tunggu 3 hari, gagal kok. Oke seperti itu dia. Setelah kalian lihat nanti hasilnya, kalian yang mau belajar online boleh juga bisa DM saya, atau kalau kalian mau benar-benar mau lihat saya live bisa, saya sering live di Facebook ya. Nah tapi bertanyalah sesuai kebutuhan ya, itu namanya bukan kebutuhan tapi itu kayak menantang ya teman-teman aku semuanya. Nah ini dia hasilnya. Bagaimana menurut kalian hasilnya? Cocok nggak? Bagus nggak? Gitu kan? Gitu dong. Kalau cocok kalian rasa komen ya. Kalau cantik kalian rasa komen. Jadi gitu. Kalau kita mau belajar, ayo sama-sama belajar. Bagaimana supaya customer kita itu datang lagi ya. Jangan datangnya hanya sekali.
dan nggak bawa kawan. Jadi kalau bisa kita itu bawa temen dan dia bawa temennya lagi gitu. Oke, semoga sukses buat kita semuanya. Terima